Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Zafwan Jafari. Saya berasal dari Prodi Administrasi Bisnis. Saya dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Di momen kali ini, saya akan memberikan suatu tanggapan mengenai dua video yang diberikan oleh dosen saya di matkul Pancasila, di mana dua video ini berisikan tentang Rocky Gerung yang menyatakan bahwa tidak adanya originalitas atas Pancasila ataupun sila-sila yang ada di Pancasila, dan juga Pancasila mengizinkan atas ateisme di dalamnya. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai Pancasila dan originalitasnya. Secara tidak langsung dari materi yang saya dapatkan, pemaparan materi yang saya dapatkan, serta sumber-sumber yang sudah saya baca, saya pun bisa berkata bahwa saya setuju atas pernyataan tersebut. Pernyataan di mana tidak adanya originalitas dari Pancasila itu sendiri. Dalam artian, tidak adanya originalitas dari kehidupan ataupun momen-momen ataupun kejadian-kejadian yang ada di Indonesia itu sendiri. Karena berdasarkan sejarahnya dan berdasarkan apa yang saya dapatkan, saya baca bahwasanya sila Pancasila ataupun ideologi Pancasila ini terjadi karena itu suatu penggabungan dari ideologi-ideologi yang ada, kayak misalkan ideologi komunisme, sosialisme, liberalisme, dan juga ideologi di mana negara-negara yang berfokus pada poin-poin ataupun tiang-tiang moral agama seperti Arab Saudi ataupun yang lainnya. Oke, kita breakdown satu-satu dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di mana ketuhanan yang Maha Esa ini dianggapnya ataupun diadopsinya dari ideologi Pancasila, ideologi agama yang mana menerapkan ataupun menegaskan atas poin-poin untuk kemoralan ataupun poin-poin kebaikan ataupun poin-poin ketuhanan, di mana hal tersebut dijalankan di suatu negara yang menjalankan ideologi agama. Maka dari itu, saya bisa mengatakan bahwa sila pertama ini merupakan adopsi dari ideologi agama untuk mencapai suatu kepribadian bangsa ataupun ciri khas bangsa, identitas bangsa yang mempunyai keagamaan ataupun poin ketuhanan, poin moral ketuhanan, poin moral agama yang menjadi suatu identitas suatu bangsa itu sendiri. Sekarang kita beralih ke yang sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana poin ini mengacu pada keadilan, kemanusiaan yang adil, dimana kalau misalnya kita tarik lagi dari momen ataupun dilihat dari sejarahnya, bahwasanya hal ini terjadi ketika adanya suatu revolusi ataupun bisa dibilang sebagai terpicu dari ideologi komunisme dan sosialisme. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena dalam komunisme dan sosialisme ini itu terjadi suatu pertikaian antara kaum borjuis dan juga proletar, di mana tidak adanya keadilan ataupun di situ terjadinya suatu kesenjangan antara dua kaum yang menyebabkan tingkat strata sosial ini menjadi suatu hal yang poin pertikaian yang besar. Dan dari yang saya baca pun dan dari materi yang sudah disampaikan oleh dosen saya, yang saya pahami bahwasannya poin kedua Pancasila ini diadopsi dengan baik karena kita sebagai negara yang bermacam-macam sukunya, bermacam-macam beraneka ragam rakyatnya, itu ditujukan untuk sebagai identitas yang kayak saling menghargai dan juga saling menghormati untuk menciptakan suatu masyarakat, suatu tatanan sosial yang tidak mempunyai kesenjangan ataupun di mana dari dalamnya itu terdapat suatu keadilan yang merata. Maka dari itu poin-poin yang diadopsi ini juga sebagai bentuk adaptasi ataupun pengambilan dari ideologi-ideologi yang ada, bahwasannya kalau misalnya kita melihat dari sila ketiga, 4, dan 5, dimana kalau seandainya saya berfokus, perumpamannya saya berfokus pada poin keempat Pancasila, di mana terjadinya demokrasi suatu bangsa ataupun poin demokrasi ditekankan di poin itu, sebenarnya itu lebih ke suatu kebebasan yang ingin ditunjukkan oleh suatu identitas bangsa. Karena kalau misalnya mengacu pada kata kebebasan, ini bisa dianalogikan ataupun dikorelasikan dengan ideologi liberalisme, di mana poin kebebasan itu pun juga menjadi suatu poin yang ditonggakkan, dijadikan suatu acuan. Maka dari itu saya bisa mengatakan bahwasanya saya setuju ataupun saya berada di pihak pro atas pernyataan Rocky Gerung bahwasanya kalau Pancasila itu tidak ada originalitas ataupun Pancasila
adalah poin-poin di mana sila-silanya mengadopsi dari ideologi-ideologi yang lain, karena kita melihat dari keragaman budayanya ataupun kondisi masyarakatnya yang beragam, di mana kita harus menciptakan suatu negara, suatu identitas bangsa, suatu intensitas suatu bangsa, di mana kita harus menciptakan keragaman ini menjadi suatu hal yang bisa menjadi kekuatan. Maka dari itu, ideologi-ideologi yang ada, poin-poin ideologi-ideologi yang berbeda ini dijadikan satu untuk menjadikan suatu kesempurnaan untuk menjalankan suatu identitas bangsa, yang juga nantinya identitas ini akan menjadi ciri khas, di mana menjadi pedoman juga untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, untuk poin pertama saya selesai untuk di situ, dan kita beralih ke poin kedua, di mana Rocky Gerung memberikan suatu pernyataan bahwasannya Pancasila memperbolehkan adanya ateisme, di mana beliau pun juga berstatement bahwasannya adanya kebanyakan masyarakat dimasukkan oleh poin-poin teologi di kehidupan masyarakatnya itu sendiri. Menurut saya, kalau seandainya pernyataan ateisme diperbolehkan di Pancasila itu suatu pernyataan yang saya kurang setuju. Bahkan saya bisa bilang saya tidak setuju, karena kalau memang dibilang bahwasannya dari awal Indonesia berdiri itu tidak ada agama ataupun animisme dan lainnya itu berada di poin teratas di kehidupan masyarakat. Tapi kan kalau seandainya kita lihat dari poin generalnya atau poin umumnya, bangsa Indonesia ini memiliki poin di mana kita mempercayai atas suatu kepercayaan, dan poin ini berkorelasi dengan sila pertama Pancasila, yang itu kita memiliki kepercayaan. Kepercayaan ini bisa berupa agama dan lainnya. Bukan berarti kita diperbolehkan untuk menjadi seorang ateisme yang tidak mempunyai agama, tapi poin ini semakin berkembangnya zaman, semakin beradaptasi dengan adanya agama. Dari yang dulunya kita sebagai orang ataupun sebagai bangsa yang poin-poinnya adalah animisme dan lain sebagainya, yang hanya sebagai kepercayaan, maka dari poin-poin tersebut, dari zaman-zaman tersebut akan berkembang menjadi kepercayaan ini menjadi suatu agama yang dibawa oleh negara-negara luar seperti Arab ataupun Eropa dan lainnya, karena itu adalah perkembangan di masyarakatnya itu sendiri. Maka kalau dibilang ateisme diperbolehkan atau tidak di Pancasila, itu menurut saya tidak, karena ditetapkan juga bahwasannya kalau di Pancasila ini adalah ketuhanan yang Maha Esa, dan secara undang-undang Pancasila dan undang-undang ini saling berkorelasi. Kalau agama yang diperbolehkan ataupun kepercayaan yang diperbolehkan itu hanya ada 5, itu 5 agama. Maksud saya 6, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, Hindu, Buddha. 6 agama, dan itu yang diperbolehkan ataupun diakui di negara Indonesia itu sendiri. Maka kalau kembali lagi ke topik awal, kalau dibilang sebagai ateisme diperbolehkan di Indonesia, itu bagi saya tidak, karena perkembangan zaman yang ada ataupun perkembangan ilmu teologi yang ada itu sudah cukup ataupun sudah menjadi suatu acuan di mana bangsa Indonesia ini menjadi suatu identitas yang mempunyai kepercayaan atas suatu agama, kepercayaan atas suatu Tuhannya sendiri itu sendiri. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu yang saya dapat berikan tanggapannya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada suatu pernyataan ataupun opini saya yang kurang baik, kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.